Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattahi alim, ya fattahi alim, ya fattahi alim, ya fattah alim, ya fattah qariban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insyaallah penutupan burdah ya, terakhir burdah yang kita sama-sama bacakan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah besok malam juga terakhir daripada Maulidin Nabi. Kemudian pada hari Minggu kita akan mengadakan Isra Mi'raj sekaligus penutupan majelis ta'lim dan Fatma. Ana selaku pengajar meminta maaf daripada kalian semua yang hadir mengikuti langkah-langkah kita setiap hari Selasa Rabu Kamis ya. Alhamdulillah gak bosan-bosan, semoga jangan sampai bosan ya. Amin, jangan sampai bosan. Kalian mau bosan juga yang ngajar kita doang. Jadi mau bosan ya mau nggak mau tetap harus dilihat ya. Tapi Anda manis kok, bukan cantik ya. Kalau manis tuh biasanya nggak bosan ya, manis aja gitu ya. Daripada nggak ada yang muji, nggak apa-apa lah kita muji diri sendiri ya. Terima kasih buat semua yang udah ngikutin kita hafal Basaudan, Burdah, Maulid, semua yang ngebantuin kalau tiap acara bagi-bagi makanan ya, nyebarin makanan, jadi panitia, ini itu yang capek semuanya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang hadir juga dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada gurunya, ada panitianya, ada yang belajar, ngajarin siapa? Ya kan? Mungkin kan kita ngomong sendirian, mesti ada yang datang. Maka kita berterima kasih juga terhadap para yang hadir karena telah sudi hadir bersama kita udah setahun ya, dari Pak Syawal sampai sekarang alhamdulillah setahun. Tadinya kita ada majelis hari Senin juga, tapi sekarang udah nggak ada, jadi Selasa Rabu. Sebenarnya mau kurangin lagi, jadi ya nggak canda prank dong. Sekarang jadi Selasa, Rabu, sama Kamis. Masih setiap hari terus kita ketemu. Alhamdulillah semua hadir dengan redha, dengan ikhlas, dengan semangat, dengan makanan yang cuma disebarin di depan apa adanya ya. Alhamdulillah itu membuktikan bahwasanya kita hadir khalisan liwajhillahi ta'ala. Kita hadir enggak karena si A, enggak karena si B, enggak karena makanan, karena enggak ada kebulinya ya. Kadang ada lontong, kadang ada piscop, itu doang. Insyaallah kapan-kapan kalau banyak yang ngasih kebuli kita bagiin ya. Tapi sekarang karena belum ada, yang seadanya dulu semua hadir, bahkan banyak yang hadir, berarti khalis liwajhillah, cuma karena Allah. Dan zaman sekarang nyari yang cuma karena Allah itu yang susah ya. Memang benar-benar cuma karena Allah itu susah. Alhamdulillah kita dikumpulin di majelis yang kita sama-sama cuma karena Allah. Ana, Ustazah Amirah, adik Ana, Ustazah Sakinah mengajar rekan kalian semua khalisan liwajhillah, ikhlas ya, gak ada bayaran masuk pintu 2.000 kayak pintu kamar mandi kalau lagi ziarah kan, keluar dari ziarah 2.000 gitu kan. Jadi masuk pintu Dar Fatma gratis, pulang balik kamar mandi gratis ya, semuanya gratis karena kita ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan apa-apa yang ikhlas akan sampai kepada hati ya. Karena kalau kita ngomongnya ikhlas tuh mudah sampai ke hati. Terima kasih banyak. Dan maafkan apabila Ana ataupun adik Ana, ya Ustazah Amir, Ustazah Sakinah, atau tim Hadroh dan Fatma ada kekurangan, atau banat-banat dan Fatma atau para panitia ada kekurangan terhadap semua yang hadir. Insyaallah kita kosong-kosong memasuki bulan suci Ramadan. Jangan ada galau, jangan ada gundah gelisah ya. Kita sama-sama saling memaafkan. Karena juga menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW yang kemarin taruh di Instagram, mungkin ada yang belum dengar, boleh kita ulang.
Nabi Muhammad SAW ketika sahabat lagi berkumpul bersama-sama, terus masuk salah seorang sahabat. Nabi bilang, ada yang diberikan kabar gembira bahwasanya dia bakalan masuk surga. Ya, ada yang diberikan kabar gembira di antara kalian bahwa dia bakal masuk surga. Nah, Nabi ngomong begitu seperti mengisyaratkan kepada salah seorang sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain penasaran dong. Emang ada ya di antara kita yang lebih amalannya daripada yang lainnya, ya. Dan Nabi seperti menunjuk kepada salah satu orang. Kemudian anaknya Sayyidina Umar itu saking penasaran yang ngedatengin si sahabat tersebut, bilang, saya mau numpang tidur di rumah kamu, soalnya saya lagi berantem sama abah saya, gitu. Oh gitu, ya udah deh, silakan. Ya anaknya Sayyidina Umar nih pinter kan, ngeliatin, ini kalau ada amalan yang beda sama bapak saya atau sama yang lain, saya bakal tiru nih biar jadi masuk surga juga, biar dapat kabar gembira juga dari Nabi. Akhirnya pas dilihat sholatnya sama, bangun sama, amal-amal sama semua. 3 hari nih udah 3 hari kayak gitu-gitu doang yang dikerjain. Akhirnya sahabat ini bilang, ya Ibn Umar, wahai anaknya Umar, ayo deh saya damain kamu sama bapak kamu, ya biar gak terus-terusan di rumah orang melulu. Ayo saya damain. Bingung kan ya anak? Dia bilang, jujur sebenarnya saya bukan karena ada apa-apa, bukan karena berantem saya sama bapak saya, gak ada apa-apa, cuman saya penasaran, apa sih yang buat kamu diberikan kabar gembira sama Nabi? Coba kasih tahu saya amalan apa? Oh enggak, amalan saya sama kayak yang kamu lihat, gak ada apa-apa. Tapi yang paling sulit ternyata nih, tapi setiap sebelum saya mau tidur, saya ingat dulu nih orang-orang yang nyakitin hati saya hari ini, ya. Kemudian langsung saat itu juga saya maafkan tanpa tersisa apapun di hati saya. Saya maafkan semua orang yang menyakiti hati saya pada hari ini. Ya Allah, saya tidur dalam keadaan hati saya bersih, gak punya rasa marah terhadap siapapun, gak punya rasa kecewa terhadap siapapun. Nah ternyata amalan yang kecil itu yang ternyata membuat mendapatkan bisyarah bahwasanya salah sahabat Nabi itu adalah daripada penduduk surga. Sudah berapa banyak nama orang-orang yang kita blacklist dari hidup kita. Sudah berapa banyak umat Nabi yang kamu blacklist dari hidup kamu, ya. Sedangkan para wali-wali Allah, para kekasih Allah gak mementingkan bagaimana muamalah manusia terhadap dia. Yang penting bagaimana Tuhan yang meridhoinya. Kayak kisahnya Ibrahim bin Adham, berkali-kali juga anak ceritakan pada sebagian. Ibrahim bin Adham ini, Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya, pada masanya itu terkenal, namanya ini terkenal seorang wali. Ya, ini kalau orang dengar namanya Ibrahim bin Adham, oh ini wali Allah, ini yang terkenal. Kalau nama anak terkenal nggak? Alhamdulillah. Ya. Biar nggak ngantuk, ya Bu, biar nggak ngantuk, ustazahnya juga teler ini. Jadi kita rada-rada seru, ya, biar nggak terlalu ngantuk. Kemudian ada seorang datengin Sayyidina Ibrahim bin Adham, lagi jagain buahnya, pohon buahnya orang. Terus dia bilang, sini petikin buahnya buat saya. Jagoan nih ceritanya. Siapa nih yang tampang-tampangnya jagoan? Hah? Zaman SMA-nya jagoan, ketua geng. SMP-nya ketua geng. Mama, yang mana nih? Dibilang petikin tuh buahnya buat saya. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini punya Tuhan. Saya kalau mau ngasih kamu, saya harus izin sama yang punya. Gak mau tahu.
Kalau saya udah mau harus dikasih itu buat saya. Megelin nggak orang begitu? Megelin. Kalau kita mau ambil aja air siram ya. Gak bisa. Ini mah punya Tuhan, saya harus ngomong dulu. Karena pegel nih, ngerasa jagoan, digaplok lah. Kan bahasnya digaplok, digampar. Pas digampar, si Ibrahim bin Adham bilang, mau dong yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya belum nih ditampar. Mang gila loh, orang di mana-mana ditampar, agak mau nih minta sebelahnya lagi, males ngomong sama orang gila. Ditinggalin nih. Pas di jalan ada yang ngeliat, kamu habis ngapain itu Sayyidina Ibrahim bin Adham? Itu salah satu daripada wali Allah, kalau dia minta, dia ngangkat tangan, kebuka langsung langit. Waduh, ketar-ketir. Ya, ketar-ketir nih orang. Gimana nih? Nyamperin deh akhirnya, mau gak mau. Pas nyamperin, aduh ya Allah, saya gak tahu. Kalau misalnya kau nih Ibrahim bin Adham, kenapa gak bilang sama saya jadi kurang ajar. Takut saya ini. Terus katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, alangkah pantasnya kepala ini menerima tamparan darimu, karena kepala ini adalah kepalanya orang yang tukang maksiat. Udah pantas banget ini kepala dapat tamparan dari kamu, karena emang ini kepala tukang maksiat. Seorang wali Allah ya, Habib Muhammad Al-Haddad, yang gak jauh-jauh nih, abahnya Hubabah Nur, abahnya Hubabah Syarifah, pernah juga digampar sama orang. Hubabah Nur pernah diludahin sama orang, dinasihatin orang gitu. Muhammad Al-Haddad, terus kata Muhammad Al-Haddad bilang, saya udah maafin dia ketika tangannya dia masih di muka saya. Saya udah maafin dia pas tangan dia masih nempel di pipi saya. Karena orang-orang yang ngerti itu nggak pernah mentingin bagaimana perlakuan makhluk terhadap dirinya, tapi bagaimana perlakuan Allah dan pandangan Allah terhadap dirinya. Maka ya, seseorang yang di hatinya ada benci sama orang diharamkan daripada mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Kita yang minum racun, kita yang harap dia kenapa-napa. Mau ngedek banget nih gue sama ibu-ibu baju oranye. Mana dicari yang baju oranye? Enggak, ini misal doang. Kalau ngambil kopi jahe 2 gelas, ngambil piscok 3 biji, dimasukin ke tas. Giliran majelis, ustaz lagi ceramah dimerem. Bawaan gedek aja deh nih. Cuman begitu aja, ada kesel di hati kita nih sama orang-orang itu menghalangkan masuknya rahmat Allah dan ampunan Allah. Saat semua orang lagi diampunin, yang ini jangan. Kenapa? Kata malaikat, dia lagi gedek sama ibu-ibu baju oranye. Sampai dia nggak gedek dulu sama ibu-ibu baju oranye, baru kita kasih dia ampunan. Kita yang minum racun, kita yang mengharap orang itu kenapa-napa. Padahal ketika kita gedek sama orang, kita ngegrogotin diri kita sendiri. Dianya gemuk, sehat, afiat, bahagia, sentosa. Ya, orang habis ngambilin pisau kan, lebar. Damai hatinya, sejahtera. Kita yang sempet ini ya, yang makin kita gegrogotin hati kita, makin diri kita nih makin sakit, dan pula terharamkan daripada rahmat Allah. Maka jangan, ini belum masuk bulan Ramadan, semalam buku kita ditutup, hari ini buku kita dimulai, buku yang baru. Jaga. Kalau gurumu ngelihat buku kamu, sini coba kita lihat bukunya, fontennya
100, 9, 8, 7. Pasti kan kita bakal bilang adik kecapean kali di belakangnya, ya kan? Mungkin dia lelah. Tapi kalau kita lihat, coba lihat bukunya, 3, 2, 1, 0, 5, 4, belakangnya 10, 10, 10. Kita nggak lihat tuh 10. Kita udah kesel duluan. Kenapa 3, 4, 2, 1 nih? Begitu juga di awal kali lembaran kita ini. Kalau kita udah sibuk dari hari pertama ngotori nama maksiat, ngotori nama goflah, kesananya nanti makin ambruk. Tapi justru di hari yang pertama, hari yang awal ini nih, bidayahnya daripada buku kita, pembukaannya daripada buku kita tulis dengan sebaik-baiknya. Ini bulannya siapa? Bulan Rasulullah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya Ramadan Nabi. Kata Imam Syafi'i, orang yang termasuk sholawatnya sedikit sehari 300. Termasuk orang yang sholawatnya sedikit sehari 300. Kita sehari 3. Kalau ada orang yang nyebut Rasulullah, kita Allahumma sholli wa barik, Allahumma sholli wa barik, 3 sehari. Padahal yang sedikit sehari katanya 300. Ada kisahnya kemarin dikisahkan nama tamu kita dari Hadramut. Anak nih, seorang anak di jalan sama bapaknya di padang pasir, tiba-tiba bapaknya meninggal dan jenazahnya hitam, gosong, kebanyakan dosa. Ini anak nangis kegerungan, ya Allah, sianan bapak saya kayak gini, jenazahnya hitam. Tapi kalau saya bawa pulang, jenazahnya gosong kayak kebakar gitu. Kalau saya bawa pulang ke kampung saya, apa kata orang? Orang juga geli mau mandiinnya, orang geli mau nyolatin, orang geli nanti. Ini anak nangis sampai ketiduran. Pas tidur ternyata datang Nabi Muhammad SAW. Ama Nabi diusap dari ujung pala sampai ujung kaki yang gosong berubah jadi bercahaya. Ini jenazah dari gosong berubah jadi bercahaya. Bukan cuma putih, bukan cuma normal, berubah jadi bercahaya. Ini anak bilang, ya Nabi, kenapa engkau ngusap bapak saya? Bukannya bapak saya ini begini gosong karena banyak dosa? Iya, dia tukang maksiat dulunya, dia tukang pendosa, tapi dia gak pernah ninggalin sholawat sama saya setiap hari. Dia gak pernah ninggalin sholawat sama saya setiap hari, sehingga saya tidak meninggalkannya di saat dia seperti ini. Gak ada orang yang rugi capek sholawat. Gak ada orang yang rugi capek dekat sama Nabi. Orang yang rugi udah dia capek, dia jauh sama Nabi. 2 kali ruginya. Jadilah kita di akhir daripada bulannya Nabi. Di akhir jadi orang-orang yang bersolawat, jadi orang-orang yang semakin mencintai Nabi, jadi orang-orang yang semakin ingin mengenal Nabi. Ya Allah, catatan amal kita udah dibuka, catatan amal kita udah dibaca. Ternyata isinya banyak banget daripada ketinggalan fardu. Ternyata banyak banget fardu-fardu yang kita belum tahu persis hukum-hukumnya. Udah dibuka catatan amal kita, mau Allah dilihat, ya sedikit banget sunnahnya. Udah dibuka catatan amal kita, ya Allah banyak banget maksiatnya. Sekiranya kalau Allah murka, setahun ke depan kita jadi orang yang sengsara, melarat, mau kabur kemana? Mau lari kemana? Mau minta tolong sama siapa? Ya Allah, tapi ternyata nih yang kita tinggalin, yang kita buat maksiat, yang kita gak peduliin adalah yang paling sayang sama kita, adalah yang mentakdirkan nasibmu baik, adalah yang jadiin kamu ada di majelis ilmu. Sejelek apapun kamu yang dipanggil ke majelis ilmu, hatimu yang disentuh untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya.
yang kita tinggalin, yang kita nggak peduliin, nggak apa-apa deh kita maksiat. Ternyata yang paling sayang sama kamu, yang selalu menanti kapan kamu kembali, yang selalu menanti kapan kamu kembali kepada jalan yang istiqomah. Yang hadir, menjadi seorang wanita yang istiqomah itu berat. Oleh karenanya kebanyakan para wali-wali itu laki-laki. Menjadi wanita yang lurus itu susah, tapi balasannya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena surga, haramkan surga dari saya. Kalau saya menyembahmu karena neraka, masukkan saya ke neraka. Tapi kalau saya menyembahmu, saya cuma pengen ketemu sama engkau di yaumil qiyamah. Pengen gak kita ketemu sama Allah? Maka jangan haramkan saya, jangan haramkan saya daripada perjumpaan dengan Zat-Mu, ya Allah. Jangan haramkan kami dari perjumpaan dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah kelak. Kami adalah orang-orang yang gak kebagian mandang Nabi di dunia. Kita gak tahu gimana cakepnya Nabi, kita nggak tahu gimana harumnya Nabi yang sampai buat Sayyidah Sumayyah mau ditusuk kemaluannya sampai nembus ke otak. Karena harumnya Nabi, karena indahnya Nabi, membuat rasa sakit seperti apapun akan rela dilakukan oleh umat-umat yang mencintainya. Ya Allah, semua yang hadir pada hari ini takdirkan kepada kami setahun ke depan yang baik. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami ini si ahlinya maksiat, si pandainya maksiat, si pandainya berbuat dosa, tapi amat taat jauh, ya Allah, amat taat perhitungan, ya Allah. Maaf, ternyata kami belum mampu jadi hamba-Mu yang dekat dari kata baik, ya Allah. Maaf, ternyata jadi wanita yang istiqomah begitu berat rasanya kami jalankan, ya Allah. Tapi kalau kami terjatuh dalam lembah dosa, kalau kami terpental daripada jalan taat, kami sibuk maksiat, sibuk lalai, sibuk ghaflat tanpa ada ibadah, dan Kau tidak mengambil kami, dan Kau tidak mengambil kami, ya Allah, sebagaimana saat ini Kau mengambil kami si tukang pendosa ini menjadi orang-orang yang mengangkat tangan, dan Kau tidak memberikan seseorang taufik untuk berdoa kecuali Kau ingin memberi kepadanya, maka Kau berikan mereka taufik untuk berdoa. Ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Dosa kami banyak, amal kami sedikit, taat kami sulit, namun kami dijaga. Kota kami diamankan dari bencana dan musibah, sehat kami dijaga, rezeki kami dimudahkan, segala nikmat kami dapatkan untuk ingkar lagi dan lagi kepada-Mu, ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami yang hadir pada hari ini, ya Allah. Dan semoga di setahun ke depan kita semakin lebih baik menjadi wanita yang istiqamah. Kita semakin lebih baik menjadi wanita-wanita yang mencintai dan menggapai ridho-Mu, ya Allah. Kita semakin menjadi umat yang dapat membanggakan Rasulullah SAW. Dan andai saja sudah tiba waktunya setiap orang berjumpa dengan Nabi Muhammad, setiap orang berbangga-bangga dengan amalnya, setiap orang berkata, ya Rasulullah, saya dulu melakukan ini, melakukan itu untukmu. Apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan? Cuman malu yang banyak sama Rasulullah, cuman malu yang begitu banyak sama Sayyidah Fatimah. Wahai ibu kami, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ternyata begitu berat melangkahkan kaki menuju pada jalan-Mu. Pantaslah saja engkau menjadi pemimpin di Yaumul Mahsyar kelak.
Namun akankah kami jadi yang menundukkan pandangan saja dan tidak mampu berjalan di belakangmu karena kelalaian kami? Kami akan menjerit-jerit, menangis sesegukan, begitu merasa menderita, karena ternyata kami bukan golongan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nas'alullah salamul afiyah. Ya Allah, karena Engkau berkata, ud'uni astajib lakum. Kami sekarang meminta ampunan, ampunilah kami ya Allah. Sayangi kami di setahun ke depan ini ya Allah. Berikan untuk kami semua kedua orang tua kami yang kami sayangi, anak keturunan kami, murid-murid kami, takdir yang baik bersama dengan iman dan Islam dan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan ya Allah. Kami duduk di sini mewakilkan daripada kedua orang tua kami. Berikan segala pahala kebaikan, segala takdir yang baik, segala ketentuan yang baik untuk kedua orang tua kami yang telah lelah menjaga dan mendidik kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih ada atau yang telah mendahului kami. Ridhoi kedua orang tua kami ya Allah. Kami duduk di sini mewakilkan kedua orang tua kami, dan juga kami mewakilkan semua tetangga-tetangga kami yang berhalangan hadir. Kami juga mewakilkan orang-orang muslimat seluruh dunia. Kami hadir majelis ilmu, maka ampunilah sesiapapun yang lalai daripada majelis ilmu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Wafatkan kami ketika kami sudah mampu. Wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan melafazkan perkataan tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammadun asyraful 'arabi wal 'ajami. Muhammadun khairu man yamshi 'ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun khairu rasulillahi katibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Allah Allah.